Assalamualaikum, halo anak-anak hebat kelas 2 yang juga soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah anak-anak, kali ini bersama Miss Saras kita akan belajar muatan SBDP masih di tema 1, subtema 3 dan 4, yaitu tentang gambar imajinatif dan prakarya dari bahan alam. Anak-anak hebat sudah siap untuk belajar SBDP hari ini nak? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari anak-anak hebat, kita belajar bersama. Nah anak-anak, tentu anak-anak semua pasti pernah menggambar ya, atau mungkin sudah bisa menjadi hobi menggambar itu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menggambar imajinatif. Apa ya yang dimaksud dengan menggambar imajinatif? Anak-anak hebat ada yang tahu? Iya, menggambar imajinatif. Gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi. Imajinasi adalah sesuatu yang dibuat sesuai apa yang dipikirkan, atau dengan kata lain, imajinasi itu adalah khayalan. Nah, menggambar imajinatif ini merupakan karya 2 dimensi ya nak ya. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar imajinatif. Tentu anak-anak pasti sudah pernah menggambar suatu gambar imajinatif tersebut ya. Kemudian alat dan bahannya apa saja ya yang diperlukan untuk menggambar imajinatif. Nah, yang pertama ada kertas gambar. Yang kedua yaitu pensil. Ketiga yaitu penghapus. Keempat adalah pewarna. Nah, pewarna sendiri ini yang pertama jenisnya ada yang namanya pensil warna. Nah, pensil warna ini menghasilkan goresan yang halus. Tetapi warna yang dihasilkan kurang tebal ya nak ya, tidak terlalu tebal. Itu kalau kita memakai pensil warna. Kemudian ada yang namanya spidol. Nah, spidol ini hasil goresannya halus dan warnanya tebal. Kemudian ada alat pewarna krayon namanya. Krayon menghasilkan warna yang tebal. Walaupun hasil goresannya kasar, tapi warna yang dihasilkan tebal dan bagus. Pasti anak-anak pernah mewarnai dengan 3 jenis warna ini ya nak ya. Mungkin di rumah juga anak-anak sudah mempunyainya. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah menggambar imajinatif itu nak? Nah, yang pertama, sediakan semua alat dan bahan yang dibutuhkan seperti tadi yang sudah kita lihat, ada kertas gambar, pensil, penghapus, pewarna, dan lain-lainnya ya nak ya. Yang kedua yaitu mencari ide menggambar, atau juga bisa mengamati benda di sekitar atau membayangkan temanya mau apa ya yang kira-kira mau digambar oleh anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu membuat sketsa gambar. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Bisa garis lengkung, garis datar, garis putus-putus. Nah, sketsa gambar dapat digambar dengan menggabungkan beberapa garis. Nah, membuat sketsa gambar ini kita menggunakan alat yang namanya pensil ya nak ya. Berikut adalah contoh sketsa, gambar sketsa. Nah, setelah sketsanya jadi, anak-anak sudah membuat sketsa. Kemudian supaya lebih bagus gambarnya, kita warnai gambar tersebut nak. Nah,
tadi tentang gambar imajinatif. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang prakarya dari bahan alam. Ya. Anak-anak coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar ini gambar apa ya? Iya, pinter. Ini adalah gambar hiasan atau karya hiasan dari bahan alam. Nah, anak-anak tahu tidak ya nak ya yang dimaksud dengan bahan alam itu apa? Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Bahan alam dapat digunakan sebagai hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Nah, bahan alam ini semuanya sudah tersedia di alam ya nak ya. Jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan itu apa saja ya? Nah, ini yang pertama adalah gambar apa anak-anak hebat? Iya, itu adalah gambar biji-bijian. Di situ terlihat biji-bijian, ada kacang hijau, kacang merah, ada kedelai, ada biji jagung, ada juga beras. Nah, dan biji-bijian yang lainnya ya nak ya. Lalu bahan alam selanjutnya adalah daun dan ranting. Nah, daun-daun di pohon-pohon bebas atau ranting-ranting pohon bisa kita jadikan hiasan seperti ini nak. Nah, yang ketiga yaitu cangkang telur. Dengan cangkang telur kita juga bisa membuat hiasan yang bagus loh nak. Nah, yang terakhir adalah kulit kerang. Pada kulit kerang kita juga bisa membuat hiasan yang bagus juga. Nah, lalu hiasan-hiasan tersebut dibuat dengan karya yaitu kolase. Lalu apa ya yang dimaksud dengan kolase? Kolase dibuat dengan cara menempelkan berbagai bahan alam seperti tadi ada daun, ranting, ada biji-bijian, ada cangkang telur, ada kulit kerang, mungkin juga bisa dengan pasir dan yang lainnya. Nah, pada permukaan gambarnya menempelkannya. Nah, bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar. Nah, contoh karya kolase yaitu yang pertama ini adalah karya kolase dengan menggunakan bahan daun dan rantingnya ya nak ya. Yang kedua yaitu dari cangkang telur. Nah, kita bisa membuat karya kolase seperti ini. Lalu yang ketiga, nah ini dari biji-bijian ya nak ya. Sketsanya ini adalah gambar burung hantu ya. Ini dari biji-bijian, ada dari biji jagung, biji kedelai dan yang lainnya. Selanjutnya alat dan bahan untuk membuat kolase yaitu yang pertama adalah pensil, yang kedua adalah lem. Di sini lemnya bisa lem kayu atau lem kertas ya nak ya. Yang ketiga gunting, keempat yaitu kertas gambar, dan yang kelima yaitu bahan alam. Contohnya biji-bijian, daun, ranting dan lain-lain. Lalu caranya gimana ya kita membuat kolase? Sangat mudah anak-anak. Nah, caranya yang pertama yaitu adalah buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Jadi seperti yang di materi gambar imajinatif, anak-anak bisa membuat sketsa gambar sesuai dengan yang diinginkan oleh anak-anak. Nah, yang kedua yaitu oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Nah, jadi di sketsanya nanti kalau sudah jadi, anak-anak kasih lemnya. Kemudian yang ketiga, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Jadi setelah sketsa gambar sudah jadi, kemudian dikasih lem dan baru ditempelkan biji-bijian pada gambar yang telah anak-anak buat. Kemudian
Yang terakhir yaitu tinggal mengatur hasil tempelan dengan rapi dan indah. Jadi kita memadu-madankan warna dan juga bahan alamnya ya nak ya. Nah, itu tadi tentang karya hiasan dari bahan alam dan juga menggambar imajinatif. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya nak ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.